Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Wahyu 3 ayat 7-13. Dalam Wahyu 3 ayat 7-13 ini dikisahkan tentang sebuah gereja yang bernama Gereja Philadelphia. Dan hebatnya, sekaligus senang mendengarnya bahwa gereja ini dipuji oleh Kristus. Setelah membaca, saya seperti menemukan jalan, menemukan arah yang jelas yang harus saya tempuh. Saya harus menjadi anggota gereja yang bagaimana? Sebab begini, kalau selama di dunia ini kita hanya tahu bergereja tanpa tahu seperti apa gereja yang Kristus inginkan, maka sebenarnya kita sia-sia saja, tidak ada gunanya. Dan dari gereja Philadelphia ini saya menemukan rahasia gereja yang dipuji oleh Kristus, yaitu ada pada ayat 8 yang berkata, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Lalu di ayat 10, "Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang mari kita pelajari dengan lebih teliti lagi mengenai gereja yang dipuji oleh Kristus ini. Bagaimana perjalanan iman gereja Philadelphia sehingga Kristus sendiri mengatakan, "Karena engkau menuruti firman-Ku," dan itu diulang 2 kali. Apakah menuruti firman yang dimaksud sama seperti yang kita pikirkan hari ini? Mari kita pelajari saja bersama-sama dengan bersaat teduh pada hari ini. Kristus menyebut jemaat Philadelphia begini, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa," yang artinya lemah atau tidak seberapa kuat. Akan tetapi ternyata Tuhan betul-betul memuji jemaat ini dan tidak menyatakan satu hal buruk pun dari jemaat ini. Malahan dinyatakan bahwa Kristus maksudnya sangatlah mengasihi gereja ini. Sebenarnya apa yang membuat Tuhan sangat berkenan kepada gereja yang kecil dan lemah ini? Sesuai dengan arti kata Philadelphia, kata yang memiliki akar kata yang sama dengan kasih yaitu philia, dan saudara laki-laki yaitu Delphia, jemaat ini sungguh dikasihi oleh Allah. Mereka dikasihi bukan karena mereka kuat, bukan karena kaya, bukan karena makmur. Tuhan justru menyatakan bahwa jemaat ini lemah, miskin, tidak berdaya, dan bahkan teraniaya. Jemaat ini dikucilkan dan ditindas oleh orang-orang Yahudi karena mengaku Yesus sebagai Mesias. Masih ingatkah kita mengapa Kristus memuji gereja Philadelphia ini? Ya, memang ada sejarah yang menyertainya. Kata Tuhan, "Karena engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku," nama Kristus. Frase menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku berbentuk aorist tense, menunjukkan satu kali kejadian. Nah, kejadian itu di masa lalu tampaknya pernah ada satu periode tertentu ketika iman mereka diuji dengan sangat keras. Mungkin pada saat yang sama ketika Antipas dibunuh. Meskipun ada tekanan untuk menyangkal Yesus dan mengakui Kaisar sebagai Tuhan, mereka tidak lakukan, mereka bertahan, tetap menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Kristus. Itu sebabnya Kristus memuji gereja ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah punya pengalaman iman yang berhubungan dengan sejarah di mana kita tinggal? Pernahkah kita begitu menderita, begitu susah karena tekanan dari berbagai pihak, karena iman kita kepada Kristus? Saya pernah, saudara, saya pernah. Dan yang paling penting adalah apakah kita menuruti firman Kristus dan tidak menyangkal nama Kristus.
dari proses kesusahan yang kita hadapi itu, sekali lagi yang paling penting adalah apakah kita tetap teguh pada firman Kristus dan tidak menyangkali nama Kristus atau iman kepada Kristus. Iman akan tampak sebagai iman yang sejati dan cemerlang ketika kesusahan dan penderitaan tidak membuat kita menyangkali Kristus dan firman-Nya. Semoga saja saudara-saudara mendengarkan saat teduh hari ini dipulihkan kembali imannya dan menemukan kekuatan untuk terus menuruti firman Kristus dan tidak menyangkali imannya. Masih tentang gereja Philadelphia. Sebelum Kristus memuji gereja Philadelphia, Kristus memperkenalkan diri begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Inilah firman dari yang kudus. Apa artinya? Orang-orang Yahudi mengenakan predikat kudus pada Yesus. Bagi orang Yahudi hal itu adalah penistaan serius, karena kata itu hanya boleh diperuntukkan bagi Yahweh. Maka orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus dicap sebagai orang-orang yang sesat, yang layak dianiaya dan dibasmi. Itulah sebabnya gereja Philadelphia dianiaya di zaman Raja Antipas. Dianiaya dengan hebat, tetapi penganiayaan itu tidak membuat jemaat Philadelphia menyangkali imannya. Sebaliknya, tetap menuruti firman. Ini bukan hanya satu atau dua orang saja ya, tapi satu jemaat. Jemaat Philadelphia tidak menyangkal imannya. Mereka tetap setia, dan tentunya hal itu membuat kehidupan mereka tidak nyaman. Namun bagi mereka, diperkenan Allah ada lebih penting daripada kenyamanan. Sungguh saya berdoa, kita sebagai gereja, ayo, Kristus sudah menyingkapkan gereja yang diperkenan Tuhan. Kristus sudah menyingkapkan gereja yang dipuji oleh Kristus. Ayo bergerak bersama-sama menuju gereja yang dimaui Kristus. Gereja yang menuruti firman Kristus dan gereja yang tidak menyangkal iman atau nama Kristus ketika menghadapi persoalan yang berat. Gereja yang tidak seberapa kuat atau lemah ini ternyata mempunyai kekuatan rohani. Dan kekuatan rohani itu adalah menuruti firman Kristus dan tidak menyangkal nama Kristus dalam segala situasi, termasuk situasi yang sangat membuat kita susah dan menderita. Ayo kita berbalik bersama-sama dan bertobat. Kita sudah jauh berjalan tidak di jalan Kristus. Kita nyaris tersesat sebab telah menjadi gereja yang cari kesukaan manusia, cari aman, menyenangkan manusia. Rahasia kekuatan rohani gereja yang dipuji Kristus adalah menaati firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Sebagaimana gereja Philadelphia, Tuhan akan membela mereka. Dia berjanji untuk setia menyertai dan melindungi di dalam masa-masa sulit yang mereka alami. Juga ada jaminan mahkota kehidupan dan kediaman yang tenang bagi mereka. Hal itu pastilah sangat menghibur jemaat karena telah berkali-kali kota itu dilanda gempa bumi yang besar yang membuat jemaat berkali-kali harus mengungsi dan hidup dalam ketidaktenangan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Ayo bersama-sama bersemangat untuk bertobat, menjadi gereja yang dipuji Kristus karena menaati firman dan tidak menyangkal namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.